suatu apapun untuk melanjutkan organisasi yang kita bentuk di Kabupaten Aceh Tenggara yang kita cintai. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Umum DPD Provinsi Aceh, kepada Bapak Luhut Simajuntak. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirnya PBB ini datang ke Aceh adalah atas kerja keras Bapak Luhut Simajuntak. Terbentuk PBB di Aceh Tenggara tidak lain dari yang membawa kehadiran PBB itu adalah beliau. Yang saya hormati Sekjen DPD Provinsi Bapak Monang Sianipar. Beliau ini adalah sosok pejuang, sosok yang semangat memberi inspirasi kepada pemuda-pemuda. Tepuk tangan buat Pak Monang Sianipar. Yang saya hormati Dewan Penasehat kami, walaupun sudah tua, mantan Bupati Aceh Tenggara Pak Armideski. Tepuk tangan dong saya lagi. Dan beliau ini adalah seorang tokoh Allah. Organisasi yang dipegang selama ini, ketua ini adalah sebagai pemuda Pancasila yang ada di Aceh Tenggara. Oh, masih muda. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh pengurus DPC Kabupaten Aceh Tenggara. Saya merasa bersyukur, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Luhut Simajuntak selaku Ketua Umum DPD Provinsi Pemuda Batak Bersatu atas rekomendasi yang diamanahkan kepada saya untuk menjadi Ketua Umum Pemuda Batak Bersatu di Kabupaten Aceh Tenggara. Rekomendasi ini adalah suatu kehormatan sekaligus tanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan umum dan golongan untuk pemuda Batak Bersatu yang bermartabat. Batak Bersatu akan mengadakan komunikasi intensif, koordinasi, dan konsolidasi di internal jajaran pengurus DPD Kabupaten Aceh Tenggara, anak cabang hingga anak ranting. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya memaparkan kepada seluruh pengurus Batak Bersatu yang telah memberi dan mengarahkan saya dalam berproses mulai dan terbentuknya kepengurusan DPC PBB Kabupaten Aceh Tenggara. Marilah dengan turunnya rekomendasi ini kita jadikan momentum pemuda Batak Bersatu, organisasi yang sangat dicintai masyarakat luas yang membedakan suku, agama, dan golongan. Langkah awal yang kami lakukan adalah akan berkonsultasi dengan DPD PBB Kabupaten Aceh untuk meminta usaha untuk pembagian dan juga berkonsultasi dengan pemerintah setempat, yang pastinya kami pengurus dan semua anggota DPC Pemuda Kabupaten Aceh Tenggara akan tunduk dan menghormati ADRT yang ada tersebut. Dengan ini, visi misi satu rasa, satu jiwa, solidaritas, toleransi, kerukunan, dan gotong royong. Organisasi berlambang gambar sesosok wajah yang dihiasi sentuhan kearifan lokal, mengartikan bahwasanya pemuda Batak memiliki ketegasan, berusaha, keteguhan hati, dan kesatria yang merupakan yang diharapkan mampu melindungi semua anggota pemuda Batak Bersatu dari segala ancaman dan permasalahan. Solidaritas menjadi kebesaran untuk meningkatkan antara sesama anggota, sesama suku Batak dengan suku yang lain maupun golongan yang lain, sehingga pemuda Batak Bersatu diamanahkan
berada selalu bijaksana dan dapat diharapkan untuk kejayaan dan kemakmuran. Sebelum saya mengakhiri sambutan saya ini, marilah kita bersama-sama menjadikan sebuah proses politik dan demokrasi, tetapi sebagai ajang gotong royong untuk membantu masyarakat yang adil dan makmur dan untuk Aceh Tenggara yang lebih baik. Merdeka! 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 PBB! NKRI! Sekian dan terima kasih. Tepuk tangannya mana? Tepuk tangannya mana? Kurang kencang. Sudah lapar berdua. Sama kita juga sudah lapar. Jadi mari kita terima. Sekarang mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari orang yang memberikan pekerjaan kepada kita. Bahwa Bapak Ketua DPD Provinsi Aceh, Bapak Luhut Simanjuntak. Berikan tepuk tangan kepada beliau. Mudah-mudahan Pak, apa yang Pak sampaikan bisa membangkitkan semangat kami. Terima kasih. Saya kira biar agak lebih santai. Mohon izin, saya duduk aja ya. Bukan sebagai lambangnya kesombongan atau gimana ya, tapi biar lebih relax ya, lebih santai. Terima kasih MC. Kalau ada 3 lagi MC seperti kamu di Aceh Tenggara ini meriah Aceh Tenggara. Tadi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Horas. Menjua-jua. Jua-jua. Ini biar agak sedikit di bawah MC atau di atas MC nih ya. Yang lain untuk PBB. PBB! NKRI! Kurang kaspol kayaknya. PBB! NKRI! Terima kasih kita haturkan kepada Sang Pencipta. Karena kasih karunia-Nya kita berhadir di sini diberi kesehatan. Agar kita bisa berkumpul bersama dalam proses penyerahan SK kepengurusan DPC Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Aceh Tenggara. Yang saya kagumi, Kakanda Abanda Armen Rizky sebagai tokoh yang inspiratif, yang tidak kenal tua, tetap muda sampai sekarang. Sebagai tokoh pencetus Alabas, saya sebagai Ketua DPD siap mendukung perjuangan Alabas. Yang saya kagumi, Abang Dagu sekaligus sekjen daripada DPD PBB Provinsi Aceh, Monang Sianipar, sebagai tokoh selalu yang mendorong agar PBB lebih eksis di Aceh Tenggara. Dan juga teman-teman bendahara dan pengurus-pengurus DPD yang hadir, yang saya banggakan, juga tokoh-tokoh adat, teman-teman yang sayang dengan PBB, rekan-rekan pers dan media, juga tokoh LSM dan juga simpatisan-simpatisan yang saya lihat yang ada hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang tidak bisa saya sebutkan, rekan-rekan atau ada rekan-rekan dari organisasi lain di sini, saya ucapkan juga selamat datang di acara perhelatan penyerahan SKPBB ini. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada tim pembentukan pimpinan cabang Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Aceh Tenggara yang sudah begitu gigih, semangat, dan full pengorbanan baik materi maupun tenaga, yang selama pembentukan berjalan lancar tanpa ada halangan yang berarti. Mari kita beri aplaus untuk ketua dan pengurus pimpinan cabang Pemuda Batak Bersatu Aceh Tenggara. Sekilas saya ceritakan kehadiran PBB di Aceh Tenggara. Pemuda Batak Bersatu ini bukanlah organisasi keagamaan,
tetapi organisasi suku Batak yang terdiri dari 6 puak, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Mandailing, Angkola, dan Patpat. Dan suku Batak bukan hanya terdiri satu agama, tetapi dari berbagai agama. Ada Islam, Katolik, Protestan, bahkan Permalin. Mungkin di sini tidak ada Permalinnya, tapi kalau di Tapanuli Utara masih ada Permalin. Itulah agama yang ada di suku Batak. Dan di PBB ini tidak hanya orang Batak saja yang bisa bergabung di sini atau suku Batak. Ada juga orang Alas yang istrinya orang Batak. Mari, itu adalah bagian dari PBB. Ada juga yang ibunda yang melahirkannya orang Batak, itu sudah bagian dari PBB. Jadi, siapa pemuda Batak yang 6 puak ini, kami harapkan dapat bergabung dengan pemuda Batak Bersatu, baik itu yang ulah-ulahnya orang Batak atau istrinya orang Batak, apalagi ibunya orang Batak, itu sudah bagian daripada pemuda Batak Bersatu. Tepuk tangan pemuda Batak Bersatu. Mari jadikan PBB ini menjadi wadah pemersatu orang Batak. Setuju? Tidak semerta-merta sampai di situ saja. Pemuda Batak Bersatu harus bisa menjadi garda terdepan mempertahankan ideologi NKRI untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan saya pun menghimbau kepada seluruh jajaran anggota pemuda Batak Bersatu untuk senantiasa menjaga marwah organisasi pemuda Batak Bersatu. Lebih lanjut, pesan saya kepada ketua dan seluruh jajaran pengurus DPC Pemuda Batak Bersatu, penyerahan surat keputusan ini tidaklah semata-mata simbolis. Namun lebih jauh organisasi ini diciptakan di mana masyarakat membutuhkan bantuan, maka wajib hukumnya untuk membantu masyarakat, terlepas benar ataupun salah itu urusannya dengan hukum. Yang penting kita bantu terlebih dahulu. Di sini memang dibutuhkan pengorbanan. Semua pengorbanan harus memang ringan tangan. Dan di organisasi ini jangan diharapkan uang. Kalau memang mau betul-betul full pengorbanan, mari bergabung dengan PBB. Kita besarkan PBB. Di samping itu, pemuda Batak Bersatu harus senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah setempat, juga dengan organisasi atau lembaga-lembaga lain, guna mendukung segala bentuk program demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat. Itu tujuan utama daripada PBB. Dan eksistensi pemuda Batak Bersatu sebagai organisasi kepemudaan, keberadaannya harus lebih terasa di tengah masyarakat. Setuju tidak? Saya juga akan selalu ingatkan kepada seluruh anggota pemuda Batak Bersatu agar senantiasa menjaga kecerdasan emosional dalam bertindak. Selain daripada itu, pemuda Batak Bersatu harus berani. Katakan benar jika benar, katakan salah jika salah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mungkin tidak banyak. Sekian dari saya. Apabila ada nada dan ucapan saya yang salah, sekali lagi saya minta maaf. PBB! Salam, NKRI! terima kasih Pak Ketua. Kalah MC. Oke, acara penyerahan sambutan dari Ketua DPD sudah selesai. Sekarang mari kita sama-sama mendengarkan Bapak Dewan Kehormatan. Pak, kami butuh amanah, kami butuh kata-kata yang mendorong diri kami supaya lebih maju. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Dewan Kehormatan PBB Aceh Tenggara, Bapak Armen Reski. Berikan tepuk tangannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang, maju. PBB, satu rasa, satu jiwa. NKRI, Harga mati. terima kasih. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
di mana pada sore yang indah ini disirami dengan tawar hujan rintik-rintik, ya, tidak dapat berkumpul di ruangan yang sangat indah ini dalam rangka penyerahan SK sekaligus amanah dalam pembentukan DPD 2 Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian yang seakidah dengan saya, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanggaan saya kepada adik saya ini kecil-kecil terdiri ya, Adi Dalu, ya, Simanjuntak. Saya bangga, saya sejak tahun saya masih jadi bupati, perjuangan cukup bersama. Saya tahu betul bagaimana watak, ya, jangan coba-coba sama dia. Kalau jual pasti dia beli. Ini perlu kita pahami. Kemudian juga kepada adik saya, Kombes. Saya lebih kenal dengan Kombes daripada Monang. Saya tahu betul juga watak adik saya ini. Nah, jangan coba-coba jual. Dan kemudian yang paling kita banggakan, ya, semangat. Sangat membangun Kabupaten Aceh dari tanpa memilih kasih, tanpa memilih. Ini juga tepat sekali. Kemudian juga kepada ananda saya Yarson, ya, saya mengucapkan selamat kepada DPD 2 dan saya sangat yakin, ya, Pemuda Batak Bersatu Kabupaten Aceh Tenggara ini akan berjaya. Saudara sekalian, saya sangat hormat sekali diangkat sebagai Ketua Dewan Penasehat Batak Bersatu Provinsi Aceh. Kalau dikaji-kaji memang istri saya juga Batak yang lalu. Dan saya punya kakek, nenek juga di Manado, non-Islam. Sampai hari ini keluarga mama saya dari Islam. Tapi sebagaimana yang disampaikan tadi dahulu, ini bukan partai agama. Ya, boleh apapun yang ada kaitannya dengan Batak. Jadi saya sangat berterima kasih. Saya juga kawan-kawan saya Dewan Penasehat juga memang saya tahu tokoh-tokoh yang sudah dapat menasihati. Ya, kami mudah-mudahan juga akan bersatu dan kami siap memberi nasihat kepada adik-adik sekalian. Bukan nasihat saja, siap untuk membantu hidup. Jadi sebetulnya yang dikatakan daerah istimewa Aceh itu bukan Banda Aceh, Kota Tani. Saya pernah bantah itu. Saya pernah bantah Pak Gubernur waktu itu mengatakan, ya, di Aceh sana mengatakan kita di Aceh bantah. Saya bantah itu. Sebab yang istimewa ini Kota Tani. Kota Tani ada 11 suku etnis. Berbagai agama bisa rukun dan damai. Tidak ada tempat lain sebagai Kota Tani. Makanya wajar Kota Tani kita jadikan daerah istimewa. Bukan di Banda Aceh. Oleh sebab itu saya titipkan amanah, ya, jangan Batak Bersatu saja yang perlu kita satukan. 11 suku etnis yang ada ini harus kita bersatukan. Harus kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita jaga toleransi sesama agama. Ya, jangan ada gesekan. Jangan ada sara di kabupaten kita ini. Tidak boleh. Ya. Oleh sebab itu, kenapa saya mengatakan Provinsi Allah itu adalah satu tujuan kita. Ingin saya sampaikan di sini kepada semua bapak-bapak tokoh masyarakat, pendeta, alim ulama, ya,
kita harus terwujud provinsi. Kenapa terwujud provinsi? Supaya kita punya kanun sendiri buat provinsi Allah kita ini. Kalau kita ikut kanun yang ada di Aceh nanti kita ya yang sudah rukun damai ini bisa terganggu. Coba bayangkan, maaf, gereja itu tidak boleh besar-besar. Gereja itu jumlahnya terbatas. Kalau besar mesti dikecilkan. Orang Tapanuli, Kristen tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, ada hukuman cambuk buat Islam, hukuman ini buat ini, tidak adil. Makanya perlu kita wujudkan provinsi itu. Kalau provinsi Allah terwujud, kita buat kanun kita yang sesuai dengan ini harus kita wujudkan. Ya, coba bayangkan ya bagaimana indahnya kalau kita jadi provinsi. Dan Allah ini bukan ingin memecah Aceh. Provinsi Allah ini ingin membesarkan Aceh. Saya punya cita-cita, Aceh ada 3 provinsi, ada 1 wali. Itulah cita-cita saya. Aceh akan besar. Aceh ada 3 provinsi, ada 3 gubernur. Ya, untuk membangun Aceh. Dan sebab kenapa? Aceh penghasil dari provinsi. Hasil Aceh diambil provinsi lain. Coba contoh, Aceh hari ini dapat 15 T. Kalau Aceh jadi 3 provinsi, tidak usah 15 T, 10 T saja, 30 T untuk membangun Aceh. Dan, ya, ada 3 gubernur, ada mau masuk Akpol Akmil, 1 provinsi 5, ada 15 anak-anak kita bisa masuk di Akmil dan Akpol. Dan semua tidak ada ruginya, semua untung. Ya, apalagi kalau terwujud Allah ini ibu kotanya di kota Kadu. Ya, saya dapat bayangkan nanti bagaimana itu. Adik saya Umar tumbuh di tanahnya di Kuning sana mahal. Lautan sana pun jadi ini. Ya kan? Nah, apalagi kalau Mendeski jadi gubernurnya pula nanti. Amin. Jadi saya minta sekali lagi PBB jangan dijadikan alat. Ya, siapapun yang ingin calon apapun dia hanya dijadikan alat untuk kepentingan. Tolong hati-hati, jangan kita terombak-ambing dengan janji-janji ya yang memang tidak yang bisa ditepati. Ada satu budaya di kampung orang alam, gayu, senang dibohongi, tepuk tangan dia kalau dibohongi. Ini ke depan jangan nalar lagi kita dibohongi. Iya kan? Nah, tadi sudahlah. Sebab kalau bahaya kalau kita ini ya terjadi sadar bahaya. Sebab kalian tahu suku Alas suku terbanyak, ya penduduk asli betul. Yang kedua terbanyak Batak. Yang ketiga adalah Gayo. Yang lain sedikit. Ini penduduk asli. Aslinya memang Alas. Tapi bagaimana mengatakan macam ini dah orang sini bagaimana? Saya yang pun di sini. Lebih asli dia pada saya. Saya di Siantar pula. Jadi ini satu ide yang sangat luar biasa ya yang perlu kita jaga. Kalau ke depan pun sudah bisa caleg nanti jadi bupatinya orang Alas ya, wakil bupatinya orang Batak. Amin. Supaya aman. Kami aminkan, Pak. Supaya aman ya. Saya yakin itu ya nanti kita ini harus kita jaga sesuai dengan namanya ya dari Ketua. Oleh sebab itu saya ucapkan selamat kepada DPD 1 Provinsi Aceh PBB ya, semoga tetap eksis
tetap jaya, ya, juga kepada DPD 2-nya, PBB, ya. Marilah kita mulai membangun Aceh Tenggara ini, ya, sama-sama ke depan. Kabupaten kita ini milik kita bersama. Demikian, sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PBB, satu rasa, satu jiwa. NKRI, harga mati. Ya, berikan tepuk tangan untuk Bapak Dewan Kehormatan kita, Bapak Argo Rizky. Oke. Sedikit kami dari DPD minta maaf kepada rekan-rekan PBB yang belum bisa semuanya bisa dapat baju. Ini bukan daripada kesalahan Ketua DPC Aceh Tenggara Bapak Jamson Siombing, tetapi karena sekali cetak semua seluruh Indonesia, ini kan kita lagi bergaung. Jadi pengiriman setiap provinsi dibatasi. Bukan kita pilih kasih, bukan. Mungkin 1 atau 2 minggu ke depan baju sudah ada dan akan dikirimkan ke masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Pak, supaya kita merahkan Aceh Tenggara ini. Ya Pak Arman ya? Ya. Nah. Oke. Acara sambutan sudah banyak kita dengar, sudah banyak makanan mungkin dicerna, ada sebagian mantul, ada sebagian keluar dari telinga kiri, terserah kepada Anda. Jadi mari kita bersama-sama berdiri, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin diundang untuk berdiri. Dengan demikian